Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin, acaranya akan kami mulai beberapa saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang kami hormati Boleh di-share Kepala kali ya? Pusat Hah? Boleh di-share untuk Riset orang lain. Mikrobiologi Terapan yang akan diwakili oleh Ibu Delisia Yunita Rahman. Yang kami hormati Termasuk Ibu ya? Nur Fitriah Ramadhani, Sarjana Ilmu Politik, selaku Koordinator Pelaksana Fungsi dari Biro Organisasi dan SDM BRIN. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara pagi ini dalam rangka sosialisasi alih jabatan fungsi Prekayasa ataupun Litkayasa ke jabatan fungsional peneliti pada hari ini Kamis 6 Juni 2024. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua dapat hadir dalam acara ini dengan kondisi yang sehat. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, saya Mega Ferdina Warsito sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan dan pembukaan oleh Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Delisia Yunita Rahman. Dilanjutkan dengan paparan dari narasumber kita, Ibu Nur Fitriah Ramadhani, Sarjana Ilmu Politik. Kemudian yang kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan sekian untuk acara pada hari ini. Dan pada kegiatan hari ini tata tertib kami akan mengingatkan tentang tata tertib pada kegiatan pagi hari ini. Kami mohon kepada peserta untuk mematikan mikrofon selama webinar dan mikrofon ini dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua kami mohon kepada Bapak dan Ibu khususnya yang berasal dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan untuk nanti mengisi G-form identifikasi peralihan jabatan dari jabatan fungsional peneliti. Kemudian untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon untuk mengisi G-form form kehadiran yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Untuk acara pertama akan dilakukan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Delisia Yunita Rahman. Kepada Bu Adel kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih Bu Pipit atas kesediaannya menjadi narasumber di acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf dari Pak Kapus yang tidak bisa ikut hadir dan membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini karena ada kegiatan di Tamrin. Em, jadi kami ada sekitar 29 prekayasa aktif dan 9 lead kayasa di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Dan mungkin di beberapa di antaranya ada keinginan untuk beralih jenjang ke peneliti. Nah, daripada satu-satu gitu ya Bu ya, jadi lebih baik kita sosialisasikan saja. Silahkan nanti Bapak Ibu yang memang ada keinginan untuk beralih jenjang ke jabatan fungsional peneliti, dihabiskan pertanyaannya hari ini. Bagaimana tahapannya, kemudian harus seperti apa yang harus dilakukan, dan nanti kami pun akan turut menyimak apa yang nantinya Pusris bisa lakukan untuk membantu Bapak Ibu yang ingin beralih jenjang. Untuk lebih jelasnya, saya rasa kita langsung saja memberikan waktu dan layar ke Bu Pipit untuk memberikan sosialisasi tentang alih jenjang jabatan fungsional ke peneliti. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Pipit. Saya persilakan ke Bu Pipit. Terima kasih Mbak Mega. Terima kasih Ibu Adel atas sambutan dan pembuka acaranya pada pagi hari ini. Memasuki acara inti yaitu pemaparan terkait sosialisasi alih jabatan fungsional
dari Praekayasa atau Litkayasa ke jabatan fungsional peneliti. Kepada Ibu Pipit, kami persilahkan uh, untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Adel, mewakili Bapak Kapus Fris ya, serta Bapak dan Ibu yang hadir pada forum ini. Terima kasih banyak sebelumnya sudah mengundang kami dari Biro SDM untuk menyampaikan informasi terkait dengan ini ya, mekanisme perpindahan jabatan ke fungsional peneliti. Memang ini menjadi tahun ini memang Bu Adel, Bapak dan Ibu cukup banyak dari Perekayasa atau teknisi Litkayasa yang mulai mengusulkan perpindahan jabatan ke peneliti. Nah, mungkin harapannya nanti dari Bapak dan Ibu yang hadir saat ini nanti barangkali apabila memang berminat nanti bisa langsung mengusulkan. Insya Allah kami segera proses. Baik, langsung saja izin untuk share screen materi hari ini. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu. Jadi karena permintaannya ini terkait dengan perpindahan jabatan, saya sebetulnya sharing ya dengan Bapak dan Ibu yang mungkin memang saya yang mengelola jabatan fungsional peneliti. Jadi saya lebih paham dulu dari Bapak dan Ibu. Baik, pengembangan karir PNS melalui perpindahan jabatan fungsional peneliti di lingkungan BRIN pasca berlakunya Permenpan nomor 1 tahun 2023. Jadi, Bapak dan Ibu, berikut dasar hukum pada saat kami mengeksekusi dalam pengelolaan jabatan fungsional. Poin 1 sampai dengan 4 adalah aturan secara umum yang diacu untuk pengelolaan jabatan fungsional, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian PP 11 Tahun 2017 yang sudah diganti PP 17 Tahun 2020, kemudian ada Permenpan terbaru tentang jabatan fungsional yaitu Permenpan 1 tahun 2023 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional yang mana ini merupakan turunan dari Permenpan 1 tahun 2023. Nah, di poin kelima dan enam ini adalah aturan spesifik yang masih kita acu untuk jabatan fungsional peneliti, yaitu Permenpan 34 tahun 2018, Junto Permenpan 20 tahun 2019, dan diturunkannya dan masih berlaku di Peraturan LIPI nomor 20 tahun 2019 tentang Juknis Jabatan Fungsional Peneliti. Nah, terkait dengan Permenpan dan Juknisnya saat ini dalam proses revisi menyesuaikan dengan aturan BRIN nanti. Jadi karena belum terbit, jadi kita masih mengacu pada kedua aturan spesifiknya 5 dan 6. Baik, Bapak dan Ibu, secara umum sebelum saya sampaikan terkait dengan mekanisme perpindahan dari jabatan lain ke jabatan peneliti, perlu saya sampaikan terkait dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ini pengertian dari jabatan fungsionalnya sendiri adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, ini sesuai dengan Permenpan 34 tahun 2018. Kemudian sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, jadi ada 4 jenis mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Yang pertama, pengangkatan pertama, yaitu yang kita ketahui pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang berasal dari CPNS. Untuk jenjangnya itu jenjang terampil, pemula, kemudian ahli pertama sampai dengan tertingginya ahli muda. Jadi untuk pengangkatan pertama ini, jadi dari CPNS setelah diangkat PNS langsung dilantik fungsionalnya. Itu jenis pengangkatan pertama. Kemudian yang kedua, pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, yaitu merupakan bentuk pengembangan karir dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai kebutuhan unit organisasi. Nah, ini
ini nanti karena Bapak dan Ibu dari Prekayasa dan Teknisi Litkayasa, mekanisme pengangkatan Bapak dan Ibu apabila beralih ke peneliti adalah perpindahan dari jabatan lain. Yang ketiga, untuk mekanisme pengangkatan dari penyesuaian ini dibuka ketika ada penetapan jabatan fungsional baru atau adanya perubahan lingkup tugas jabatan fungsional dan kebutuhan yang strategis. Yang keempat, promosi. Nah, ini promosi ada dua. Promosi ke dalam jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional. Contohnya misalnya fungsional ke JPT atau JPT ke jabatan fungsional maupun promosi yang kedua adalah terkait dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah, lebih lanjut pada hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait perpindahan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan ketentuan Permenpan 1 nomor 1 tahun 2023 yang diturunkan dalam KBKN 3 tahun 2023, jenis pengangkatan dari perpindahan jabatan lain ini bisa dikelompokkan dalam dua jenis begitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, perpindahan antar kelompok jabatan. Nah, perpindahan antar kelompok jabatan ini dari jabatan umum atau pelaksana ke jabatan fungsional. Kemudian yang kedua, masih terkait antar kelompok jabatan, ini perpindahan pejabat struktural ke jabatan fungsional. Nah, untuk Bapak dan Ibu, Parekayasa dan Teknisi Litkayasa yang akan beralih jabatan fungsional peneliti, maka menggunakan yang kedua, yaitu perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional. Nah, ini yang pertama, perpindahan antar kelompok jabatan fungsional pada jenjang yang setara. Artinya, ketika Bapak dan Ibu misalnya Prekayasa ahli muda, untuk perpindahan jabatan ke fungsional yang lain hanya bisa setara, yaitu perpindahannya ke peneliti ahli muda. Jadi kalau dulu sebelum berlakunya Permenpan 1, perpindahan jabatan ke peneliti bisa sampai dengan maksimal madya tanpa melihat jenjang fungsional sebelumnya. Kalau setelah Permenpan 1, maka harus setara ketika Bapak dan Ibu punya fungsional nih saat ini. Tadi, Prekayasa muda hanya bisa pindahnya ke peneliti muda. Prekayasa madya hanya bisa ke peneliti ahli madya. Nah, lantas angka kredit setelah perpindahan jabatan itu yang dipakai adalah angka kredit Bapak dan Ibu dari jabatan fungsional yang lama. Misalnya Prekayasa atau Teknisi Litkayasa punya angka kredit konversinya misalnya 350 misalnya. Nah, itulah yang akan dibawa pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti. Angka kredit yang didapat itu 350 juga, begitu. Nah, yang kedua, perpindahan jabatan fungsional kategori keterampilan ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian. Nah, ini dimungkinkan bagi Bapak dan Ibu Teknisi Litkayasa dengan kan kategorinya keterampilan untuk beralih ke jabatan fungsional peneliti. Syaratnya adalah memenuhi persyaratan secara kualifikasi pendidikan, yaitu ijazahnya S2 atau syarat lain yang dipersyaratkan oleh untuk perpindahan jabatan. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu pemangku jabatan fungsional baru bisa mengusulkan perpindahan jabatan fungsional setelah 1 tahun menduduki jabatan fungsional apabila Bapak dan Ibu baru diangkat kembali pasca diberhentikan dari jabatan fungsional saat ini yang diduduki. Misalnya, Bapak dan Ibu baru selesai menjalani tugas belajar, belum 1 tahun diangkat dalam Teknisi Litkayasa misalnya, ini tidak bisa mengusulkan perpindahan jabatan fungsional ke peneliti. Jadi tunggu dulu 1 tahun setelah diangkat kembali. Nah, itu secara umum ketentuan untuk perpindahan jabatan. Secara spesifik, persyaratan untuk perpindahan jabatan ke fungsional peneliti ini ada 4 poin yang perlu diketahui Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama tentunya jabatan fungsional yang dimaksud ini pengembangan karir hanya khusus untuk yang PNS saja. Jadi P3K itu tidak termasuk
ada pengembangan karir untuk berpindah jabatan. Yang pertama statusnya PNS, yang kedua ada syarat kualifikasi pendidikan. Untuk perpindahan ke peneliti, paling rendah S2 atau strata 2 yang sudah diakui oleh BKN melalui SK pencantuman gelar akademik. Untuk jenjang jabatan fungsional, peneliti ahli pertama sampai dengan peneliti ahli madya. Kemudian untuk S3, untuk jabatan fungsional yang akan beralih ke ahli utama, artinya ini perekayasa ahli utama, ini syaratnya kualifikasi pendidikan adalah S3 yang sudah diakui oleh BKN melalui SKPGA. Setelah itu persyaratan yang kedua adalah mengikuti dan lulus dalam uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Ini maksudnya adalah memenuhi hasil kerja minimal prasyarat jenjang jabatan fungsional peneliti yang akan diduduki. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dalam slide berikutnya. Dan yang terakhir, syaratnya Bapak dan Ibu juga harus SKP-nya itu 2 tahun terakhir bernilai baik, begitu. Jadi, pastikan sebelum mengusulkan perpindahan jabatan, syarat-syarat ini perlu dipenuhi oleh Bapak dan Ibu calon pegawai perpindahan. Nah, selain persyaratan tersebut, mohon diperhatikan batas usia pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan Permentan 1 juga ada. Jadi 53 tahun untuk yang akan berpindah ke peneliti ahli pertama sampai dengan peneliti ahli muda. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah berusia 53 tahun sudah tidak bisa lagi mengusulkan karena batas usia yang dimaksud di ketentuan ini adalah terakhir paling lambat diangkat dalam jabatan. Jadi bukan baru mengusulkan. Nah, 55 tahun untuk yang beralih ke madya dan 60 tahun untuk yang akan beralih ke ahli utama bagi PNS yang menduduki JPT atau JF ahli utama lainnya. Kemudian dalam hal kebutuhan organisasi, perpindahan JF ahli utama ke ahli utama lainnya dapat paling tinggi berusia 63 tahun. Jadi masih dimungkinkan untuk perpindahan jabatan ahli utama ke ahli utama peneliti ahli utama apabila usianya 63 tahun dengan catatan memang secara organisasi memang dibutuhkan. Begitu. Lanjut, terkait dengan tadi mengikuti dan lulus dalam uji kompetensi, inilah prasyarat hasil kerja minimal yang perlu dipenuhi Bapak dan Ibu sebelum bisa duduk di jabatan fungsional peneliti. Saya mulai dari yang kiri. Standar kompetensi dan hasil kerja minimal untuk menduduki jabatan fungsional peneliti ahli pertama adalah kita lihat di kolom prasyarat jenjang. Satu butir saja, Bapak dan Ibu, yaitu mengikuti dan lulus pelatihan pembentukan. Begitu. Ini maksudnya diklat peneliti ya Bapak dan Ibu. Ini cukup bukti ini sebagai hasil kerja minimal apabila ingin berpindah jabatan ke peneliti ahli pertama. Kemudian untuk HKM ke peneliti ahli muda, prasyaratnya ini ada 8 butir, 8 dokumen yang perlu dipenuhi. Yang pertama, memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit. Minimalnya internal unit. Kalau seandainya Bapak dan Ibu punya eksternal unit atau eksternal instansi itu lebih baik. Syaratnya satu. Kemudian pemakalah oral di pertemuan eksternal instansi, syaratnya ada 2 butir. Kemudian kontributor utama dalam proceeding yang diterbitkan, syaratnya 2. Kemudian kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau buku atau bagian dari buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi atau naskah akademis Perda atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftarnya ini 3 Bapak dan Ibu. Nah pertanyaannya untuk yang keempat,
Apakah ini semuanya harus dipenuhi? Nah, ini sifatnya opsional. Hanya saja di peraturan LIPI nomor 20 tahun 2019, pemenuhan ini boleh macam-macam. Misalnya buku boleh, naskah akademis boleh, KI boleh, jurnal boleh, tapi harus tetap memenuhi minimal satu buah jurnal ilmiah. Begitu. Jadi dari 3 poin ini minimal harus ada artikel yang terbit di jurnal. Dua laginya bebas. Boleh paten KI terdaftar berupa paten misalnya atau bagian dari buku selama ini kontributor utama. Begitu. Nah, berikutnya syarat hasil kerja minimal untuk yang akan beralih ke jenjang ahli madya, ini poinnya lebih banyak, Bapak dan Ibu, kebutuhan dokumennya. Ini yang pertama, yaitu membimbing kegiatan penelitian pengembangan dan pengkajian peneliti dengan jenjang di bawahnya atau membimbing mahasiswa S2 atau membimbing SDM lainnya butuh satu bukti, kemudian memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi butuh satu, kemudian anggota kelompok kegiatan di internal instansi yang antar unit, antar pusat riset, begitu ya Bapak dan Ibu, butuh satu. Kemudian pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global butuhnya dua. Kemudian kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk proceeding terindeks global bereputasi dua. Kemudian kontributor anggota dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal terindeks global bereputasi menengah, garing buku, garing kekayaan intelektual dan seterusnya. Ini bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu, butuhnya tiga. Masih sama, Bapak dan Ibu harus ada satu buah jurnal yang perlu dipenuhi, begitu. Dalam khusus yang poin keenam. Nah, ini untuk prasyarat ke peneliti ahli utama ini hanya bisa diusulkan oleh rekayasa utama ya, Bapak dan Ibu. Ini syaratnya membimbing mahasiswa S3 atau SDM lainnya, kemudian memperoleh dana eksternal instansi satu, memimpin kelompok internal instansi antar unitnya satu, kemudian proceeding global bereputasi sebagai kontributor utama dua, dan kontributor utama dalam jurnal terindeks global bereputasi menengah atau buku atau bagian dari buku dengan penerbit internasional lainnya, atau kekayaan intelektual bersertifikat dikabulkan selain paten sederhana atau naskah akademis RPP, Airperpress, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional. Sama 3 poin ini silakan bisa macam-macam, tapi tetap harus minimal ada satu buah jurnal. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah saya coba buatkan rincian bukti kelengkapannya. Nanti mungkin saya tidak membacakan satu persatu ya dokumennya nanti terlalu panjang. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi. Nanti bisa dibaca bahan tayangnya akan saya share. Tadi sudah disebutkan. Ini dokumen-dokumen kelengkapannya nanti bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu. Ini untuk ahli utama syaratnya. Nah, ini Bapak dan Ibu. HKM. Terkait dengan HKM perpindahan jabatan, output dari mana saja sih, tahun berapa saja sih yang bisa diusulkan? Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin perpindahan jabatan ke peneliti, untuk pertama kali Bapak dan Ibu output dari tahun kapanpun itu bisa diajukan selama memenuhi syarat tadi, hasil kerja minimal untuk prasyarat jenjang jabatan yang dituju. Jadi tidak ada batasan tahun perolehan untuk perpindahan jabatan, HKM perpindahan jabatannya. Kemudian yang kedua, nanti setelah Bapak dan Ibu diangkat dalam jabatan fungsional peneliti, kita ada mengenal namanya periode jabatan. Periode jabatan peneliti itu ada 4 tahun. Kalau Perlipi 20 tahun 2019 masih mengadopsinya adalah periode jabatan peneliti 4 tahun dan dapat diperpanjang 4 tahun lagi dengan pemenuhan nanti 2 kali HKM periode. Nah,
Penghitungan periode HKM atau kewajiban pemeliharaan dalam jabatan Bapak dan Ibu adalah dihitung di awal Januari tahun berikutnya setelah diangkat atau dilantik dalam jabatan fungsional. Nah, ini poin yang ini Bapak dan Ibu nanti tidak perlu dipusingkan dulu, nanti dipikirkan setelah Bapak dan Ibu diangkat dalam jabatan peneliti. Nah, yang terakhir tadi sudah saya sampaikan sesuai pasal 28 ayat 1 di Juknis Peneliti bahwa pemenuhan hasil kerja minimal prasyarat jenjang harus terdiri di atas paling kurang satu karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju atau yang akan diduduki. Nah, semua persyaratan tersebut nanti pengusulannya Bapak dan Ibu melalui aplikasi e-peneliti. Nanti loginnya di e-peneliti versi 1.5. Nah, terakhir terkait dengan alur proses dalam pengusulan hasil kerja minimal Bapak dan Ibu, nanti di prosesnya setelah Bapak dan Ibu input di e-peneliti, sudah punya akses input di e-peneliti, kemudian usulannya akan kami terima. Untuk jenjang peneliti ahli, untuk jenjang peneliti ahli pertama, pengusulan peneliti ahli pertama sampai dengan muda, akan diproses oleh kami di Biro SDM. Nanti statusnya di e-peneliti adalah terkirim ke MAPI. Gitu. Tapi kalau untuk Bapak dan Ibu yang jenjangnya ingin perpindahan ke Madya dan Utama, nanti akan diprosesnya oleh Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi di Kedeputian SDMI. Nanti status di e-penelitinya terkirim ke MAPP. Nah, setelah ada status tersebut, maka usulan Bapak dan Ibu akan masuk di antrian kami untuk diproses dalam, jadi ada dua tahap nanti. Jadi usulan Bapak dan Ibu masuk, kemudian antrian di kami untuk diproses dalam sidang penilaian HKM oleh majelis. Setelah dinyatakan secara administrasi, HKM Bapak dan Ibu memenuhi syarat dan lain-lain sudah memenuhi, maka berikutnya akan kami masukkan ke antrian uji kompetensi Bapak dan Ibu. Uji kompetensi ini nanti ada presentasi dan wawancara untuk menggali kompetensi Bapak dan Ibu dalam hal pemenuhan HKM yang diajukan untuk prasyarat ke jenjang yang akan dituju. Nah, presentasi dan wawancara ini dikecualikan untuk pengangkatan ke peneliti ahli pertama. Karena untuk peneliti ahli pertama syaratnya hanya sertifikat diklat peneliti. Jadi nanti untuk yang peneliti ahli pertama langsung ditetapkan dalam sidang majelis, tapi kalau muda sampai dengan utama nanti ada proses uji kompetensinya. Setelah uji kompetensi dilakukan, nanti kami akan bahas kembali dalam sidang majelis untuk ditetapkan apakah Bapak dan Ibu ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan peneliti. Nanti apabila sudah dinyatakan lulus, maka akan terbit surat keterangan lulus uji kompetensi. Kalau pertama muda akan diterbitkan oleh Kepala Biro SDM, kalau untuk Madya dan Utama akan diterbitkan oleh Deputi SDMI. Nah, setelah surat keterangan lulus itu diterima, nanti kami dari Biro SDM akan membahasnya dalam sidang tim penilai kinerja atau Baperjakat BRIN. Nah, ketika sudah memenuhi syarat secara formasi, tidak ada hukuman disiplin, dan seterusnya, maka Bapak dan Ibu nanti akan kami proses lebih lanjut untuk masuk ke daftar nominatif untuk dilantik, pegawai yang dilantik. Ini khusus untuk pertama sampai dengan madya dulu. Bagaimana untuk yang perpindahan jabatan ke ahli utama, ini karena prosedurnya agak lain Bapak dan Ibu, setelah dalam sidang Baperjakat, nanti kami akan mengusulkannya ke Menpan untuk mendapatkan penetapan formasi ahli utama dulu. Setelah dapat formasinya akan diproses ke Setnek dan BKN untuk mendapatkan penetapan keputusan Presiden terkait dengan peneliti ahli utamanya perpindahan jabatan. Baru setelah itu nanti kita akan lantik. Jadi untuk yang perpindahan ke ahli utama agak panjang sedikit alurnya ya Bapak dan Ibu ketimbang yang madya ke bawah. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, apabila nanti masih ada lebih lanjut pertanyaan di luar forum ini, bisa nanti diskusi dengan kami, rekan-rekan di Biro SDM. Nanti khususnya di sini sudah hadir PIC dari kami yang menangani OR Hayati dan Lingkungan, ada Mbak Anggi. Nanti Bapak dan Ibu bisa banyak berdiskusi dengan beliau. Misalnya masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi begitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bu Mega izin kami akan menjelaskan mungkin secara teknis ya gambaran umum pada saat mengusulkan nantinya di Eventuality supaya ada gambaran dari Bapak dan Ibu. Untuk itu mungkin izin melanjutkan dengan Mbak Anggi Kirana. Silakan Mbak Anggi. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menyampaikan cara mengusulkan perpindahan jabatan melalui aplikasi e-peneliti 1.5. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah, Ibu. Iya, sudah ya. Baik, untuk alamatnya di eventuality.brin.go.id. Lalu nanti Bapak Ibu bisa login melalui login SSO Brin. Ya. Selanjutnya, eh, Bapak Ibu, kita coba untuk melengkapi administrasi dulu ya. Peneliti, lalu administrasi. Nah, administrasi ini meskipun sifatnya teknis, ini sangat penting karena nantinya status usulan Bapak Ibu akan kelihatan dari e-peneliti ini. Lalu di sini ada informasi terkait Bapak Ibu, ada riwayat pendidikan. Nah, ini untuk riwayat pendidikan, caranya klik tanda plus, lalu kita input, misalnya pendidikan S2, ini program studinya, biologi. Lalu upload bukti fisiknya, lalu simpan. Nah, nanti akan terlihat di sini untuk pendidikan yang sudah kita unggah. Selanjutnya ada riwayat pelatihan. Ini juga bisa diisi dengan jenis pelatihan atau diklat apapun itu. Misalnya diklat teknis penunjang kompetensi Bapak Ibu, klik tanda plus, nama pelatihannya. Kita isikan penyelenggaranya, lalu tempatnya, lalu bukti fisiknya diupload juga, lalu disimpan. Lalu ada riwayat jabatan. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya kandidat peneliti, lalu TMT-nya, lalu upload juga bukti fisiknya. Ini ya harus diisi.
Lalu ini ada riwayat struktural. Ini bisa diinputkan jika Bapak Ibu pernah menduduki jabatan struktural, caranya juga sama. Klik tanda plus yang ada di pojok kanan, lalu kita lengkapi datanya. Lalu ada riwayat manajerial, ini bisa diinputkan. Misalnya Bapak Ibu pernah menjadi ketua kelompok penelitian, ketua lab, ketua delegasi apa apa gitu, itu bisa dimasukkan juga. Caranya sama, klik tanda plus, lalu kita isi. Lalu ada riwayat penghargaan ilmiah. Ini terkait penghargaan-penghargaan ilmiah, misalnya eh, Habibie Award atau Wirakarya Bakti Pembangunan atau peserta terbaik di kelas lanjutan. Ini silakan diisi. Lalu di sini ada riwayat pangkat. Nah, ini diisi dengan SK pangkat Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, ini nanti bisa ditambahkan ya, atau misalnya ada ketidaksesuaian bisa juga diedit lalu diinput kembali. Lalu ini untuk riwayat asesor, jika Bapak Ibu pernah menjadi asesor jabatan fungsional peneliti. Lalu ada SKP. Ini perlu diisi, diklik tanda plus yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita isi SKP-nya, lalu disimpan. Nah, di sini ada riwayat kepakaran. Ini caranya juga sama, klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, lalu input kepakaran Bapak Ibu. Ini pakarannya misalnya botani. Lalu kita isi TMT-nya dan upload bukti fisiknya. Lalu simpan. Selanjutnya ada riwayat SK aktif kembali. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah selesai tugas belajar atau struktural, nanti mohon diinput dan dilengkapi dengan SK-nya. Selanjutnya ini ada riwayat SK pemberhentian. Termasuk tadi sebelum diangkat kembali pada saat Bapak Ibu tugas belajar, ini nanti ada SK pemberhentiannya bisa diinput di sini. Selanjutnya administrasi lainnya, nah ini dapat diunggah kartu pegawai, SK CPNS, SK PNS, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada riwayat pak lama ya. Kalau misalnya sebelumnya peneliti, nanti ada riwayat pak lama, lalu ada riwayat pak juga. Setelah melengkapi administrasi, selanjutnya Bapak Ibu eh, ke publikasi ya di sini. Jadi sebelum mengusulkan HKM, Bapak Ibu mengisi dulu output-output yang dipunyai Bapak Ibu. Lalu ini ke publikasi ya, misalnya jurnal ilmiah. Kita klik tanda plus, lalu kita input judul jurnalnya. Abstraknya bisa diinput juga. Selanjutnya, nama jurnalnya, misalnya terbit di jurnal apa, tanggal terbitnya, kita inputkan. DOI-nya, kalau misalnya ada, itu bisa kita inputkan di sini.
Nah, ini untuk jenis kontributor, Bapak Ibu bisa pilih perannya sebagai apa, apakah sebagai kontributor utama atau sebagai kontributor anggota. Misalnya, Bapak Ibu sebagai kontributor utama. Lalu, eh, untuk kontributor utama, selain peneliti, maaf, kontributor utama peneliti selain Bapak Ibu, ini kita inputkan di sini. Misalnya, lalu kontributor anggota peneliti selain Bapak Ibu juga kita bisa inputkan di sini. Lalu kalau misalnya ada kontributor utama selain peneliti, bisa juga diinputkan di sini. Kalau tidak ada, dilewat saja. Lalu kita bisa kasih keterangan, misalnya kontributor utama selain peneliti itu dari mana. Misalnya eh, KU selain peneliti itu dosen misalnya. Nah, lalu nanti ini Bapak Ibu pernah dinilai dengan aturan lama untuk eh, perpindahan jabatan. Nanti Bapak Ibu pilih sudah pernah dinilai. Nah, fisiknya, artikelnya bisa kita unggah di sini, simpan. Nah, ini pastikan Bapak Ibu menginput dengan benar ya. Eh, pastikan juga jumlah kontributor ini sesuai dan sama dengan metadatanya. Itu. Nah, ini ya, jangan sampai nanti ada yang terlewat. Nah, bukti kontributorshipnya juga jangan sampai tercecer. Mohon didiskusikan nanti dengan rekan Bapak Ibu yang akan mengisi atau menginput siapa. Jadi nanti kalau misalnya ada ketidaksesuaian atau ada yang kurang, maka yang bertanda bintang ini yang bisa mengedit. Misalnya ini saya yang bisa mengedit gitu. Kalau misalnya nanti ada kekurangan, misalnya kekurangan bukti contributorship. Selanjutnya kita isi proceeding ilmiah. Nah, ini untuk proceeding ilmiah langkahnya sama, klik tanda plus ya tadi, lalu input judul publikasinya. Abstraknya kita input juga. Selanjutnya nama proceedingnya. Tanggal terbitnya kita input juga. Lalu DOI-nya kalau ada kita bisa input di sini. Lalu pilih juga jenis kontributornya. Nah, sebagai kontributor utama juga. Lalu input kontributor utama peneliti selain Bapak Ibu. Selanjutnya, jika kontributor anggota peneliti tidak ada, dilewat saja. Dan pilih sudah pernah dinilai. Lalu unggah bukti fisiknya. Kita simpan. Setelah itu, buku langkahnya sama. Ini Bapak Ibu nanti bisa input judul bukunya, pilih dulu jenis bukunya, buku atau bagian dari buku, bunga rampai, buku ajar, buku panduan, atau buku ilmiah populer. Misalnya, bagian dari buku.
ISBN-nya kita input, nama penerbitnya, tanggal terbitnya kita inputkan, lalu pilih jenis kontributornya, sebagai kontributor utama atau sebagai kontributor anggota. Kalau misalnya sebagai kontributor utama tunggal, itu kita bisa input di sini dan eh, yang ininya dilewat, lalu ini klik sudah pernah dinilai. Buktinya kita unggah, lalu simpan. Selanjutnya ini ada KI, misalnya Bapak Ibu mempunyai output paten, ini bisa diinputkan. Lalu ada juga naskah akademis, ini juga bisa diinputkan. Lalu ada laporan teknis, proposal kegiatan, lisensi, ini naskah orasi, artikel, dan ada juga yang belum dikategorikan. Selanjutnya, jika publikasinya sudah diinput di sini, Bapak Ibu bisa menginput kegiatan. Nah, di sini ada eh, pendidikan, caranya sama, klik tanda plus, lalu Bapak Ibu bisa isi. Selanjutnya ada pelatihan. Sini, misalnya pernah mengikuti pelatihan, kita inputkan. Penyelenggaranya, tempatnya, misalnya di Bogor. Lalu tanggal mulainya kita inputkan juga. Nah, ini pernah dinilai oleh dengan aturan lama, kita pilih sudah pernah dinilai. Bukti fisiknya di-upload, lalu disimpan. Selanjutnya ini ada kelompok kegiatan. Nah, ini bisa diisi juga posisinya sebagai apa, apakah sebagai anggota atau ketua, lalu nama kegiatannya, SK-nya, nomornya, kita input, lalu tanggalnya, kita input juga. Lalu ini apakah sudah pernah dinilai atau belum, ini klik sudah pernah dinilai. Lalu simpan. Lalu sini ada pembimbingan. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu pernah membimbing mahasiswa atau membimbing peneliti atau SDM lainnya. Ini nanti caranya sama, klik tanda plus, lalu di-input. Lalu di sini ada kerjasama. Nah, ini misalnya kerjasama, kita input. Ini misalnya Bapak Ibu mendapatkan dana gitu ya. Lalu ini klik kerjasama, apakah internal instansi atau eksternal instansi, internal unit atau eksternal unit. Misalnya eh, eksternal instansi. Judul kerjasamanya kita input di sini. SK-nya, nomornya kita input, lalu tanggalnya. Ini keterangan bila ada, bisa di input di sini, lalu pernah dinilai, kita pilihnya. Kalau perpindahan jabatan kita pilih sudah pernah dinilai. Lalu bukti fisiknya kita unggah. Selanjutnya, ini ada pemakalah.
Misalnya partisipasi di pertemuan ilmiah sebagai pemakalah oral atau sebagai peserta, ini bisa kita inputkan di sini. Caranya sama, nanti klik tanda plus di pojok kanan atas, lalu kita pilih jenis pemakalahnya sebagai apa, misalnya sebagai pemakalah oral. Nama kegiatannya bisa kita inputkan di sini. Lalu ini nomor sertifikatnya, tanggalnya, lalu keterangan jika ada, pilihnya sudah pernah dinilai, lalu unggah bukti fisiknya, simpan. Nah, setelah itu ini ada penelaah. Ini jika misalnya Bapak Ibu menjadi mitra bestari atau editor pada satu suatu jurnal gitu, ini bisa diinput di sini. Lalu ini ada penghargaan. Nah, ini bisa diisi jika mempunyai penghargaan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian Litbangji gitu ya. Lalu ini ada organisasi, diisi jika kita tergabung dalam organisasi yang berhubungan dengan Litbangji. Lalu ini narasumber. Dan ada pengajar, lalu ada juga yang belum dikategorikan. Nah, setelah semuanya diisi ya atau diinput, ini output-output Bapak Ibu yang akan diusulkan menjadi HKM. Selanjutnya Bapak Ibu ke usulan HKM. Nah, lalu klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih jenis usulannya gitu. Di sini kan ada beberapa jenis usulan, misalnya perpindahan jabatan, pemenuhan HKM periode, pemenuhan HKM 2 kali eh, volume, kenaikan jenjang jabatan, dan pengangkatan kembali. Nah, untuk Bapak Ibu bisa pilih perpindahan jabatan. Lalu jenjang yang dituju perpindahan jabatannya kemana? Apakah ke peneliti pertama, muda, madya, atau utama? Misalnya kita pilih ke peneliti muda, lalu simpan. Nah, selanjutnya ini kita sudah membuat rumahnya ya. Lalu klik aksi, lalu pilih butir. Nah, selanjutnya klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, lalu Bapak Ibu bisa memilih HKM yang akan diklaimkan. Nah, misalnya ini kegiatan, pilih itemnya. Misalnya eh, misalnya mendapatkan dana untuk HKM peneliti muda, ini memperoleh dana satu ya. Di ini kategori HKM-nya bisa diklik memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit. Nah, tapi untuk misalnya Bapak Ibu dananya eksternal itu bisa. Lalu pilih butirnya.
Misalnya kita pilih butirnya eksternal instansi. Lalu ini kategori HKM-nya memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit simpan. Selanjutnya, tambah lagi untuk HKM yang kedua, ada pemakalah oral ya. Kita klik ini kategori HKM-nya pemakalah oral di pertemuan ilmiah eksternal instansi. Nah, ini jenis itemnya di kegiatan. Kita pilih pemakalah oral, butirnya kita pilih juga. Nah, ini menjadi pemakalah oral. Kita pilih misalnya di eh, eksternal instansi dan tidak terindeks global. Atau kalau misalnya pemakalah oralnya ini dipublikasikan dalam proyek indeks global bereputasi, bisa juga kita input di sini. Lalu simpan. Nah, untuk eh, pemakalah oral ini ada dua ya Bapak Ibu ya syaratnya. Jadi klik tanda plus lagi untuk pemakalah oral. Kita pilih lagi butirnya. Misalnya ini kategori HKM-nya masih pemakalah oral, lalu simpan. Nah, selanjutnya setelah pemakalah oral ada proceeding ya. Ini syaratnya ada dua. Nah, ini kita pilih kategori HKM-nya. Nah, ini kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosedur ilmiah yang diterbitkan. Eh, ini kita pilih jenis itemnya di publikasi, lalu itemnya kita panggil. Misalnya kita panggil. Nah, ini. Lalu kita pilih butirnya. Kita pilih misalnya terbit di proceeding ilmiah terindeks global bereputasi misalnya ya. Lalu kita simpan. Lalu tambahkan lagi untuk proceeding. Ini kategori HKM-nya kita pilih proceeding, lalu jenis itemnya publikasi. Itemnya ini kita cari, kita panggil. Lalu butirnya kita cari. Misalnya ini em, kita pilih proceeding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global misalnya. Kita simpan. Nah, selanjutnya setelah proceeding, ini ada jurnal, syaratnya ada 3. Nah, ini bisa juga jurnalnya satu, buku satu, atau eh, naskah akademik satu, atau misalnya jurnalnya 2, buku satu itu juga boleh. Kalau misalnya ketiga jurnal itu juga boleh. Nah, ini kita pilih kategori HKM-nya, kontributor utama, karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Untuk muda, ini cukup diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional Sinta atau Sinta 1 dan 2. Selanjutnya ini kita pilih eh, itemnya. Lalu pilih butirnya misalnya jurnal terakreditasi nasional. Kita simpan.
Oh, sebentar ini usulan HKM-nya yang judul ini sudah dipakai. Bentar ya. Lalu satu lagi, misalnya ketiganya jurnal atau misalnya satunya buku. Ini kita pilih bukunya. Misalnya ini kita pilih mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku atau bagian dari buku yang diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional terakreditasi. Ini kategori HKM-nya si sama tadi ya, ini kontributor utama KTI dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah atau buku. Kita pilih, lalu kita simpan. Nah, ini sudah lengkap ya, memperoleh dana ada satu, pemakalah oral ini ada dua, lalu proceeding ada dua, dan jurnal ini, oh masih dua ya jurnalnya, kita tambahkan satu lagi. Ini sudah ada tiga ya, dua jurnal dan satu buku. Selanjutnya, jika sudah eh, jika sudah input HKM, selanjutnya ke usulan HKM, lalu klik aksi, lalu kirim. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengedit juga bisa. Nah, ini bisa misalnya tadi jenis usulannya belum sesuai. Tadi eh, pilihnya misalnya kenaikan jenjang jabatan, seharusnya perpindahan jabatan. Nah, ini bisa juga diedit. Nah, setelah itu kita kirim usulannya. Nah, kita beri komentar. Oh, oh, oke. Nah, ini berhasil dikirim. Setelah Bapak Ibu mengirimkan usulan, ini akan langsung masuk ke akun Kepala Pusat Riset. Nah, ini ya, ini waktu itu masih di Pusat Pembinaan Pendidikan Pelatihan Peneliti. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah mengirim, ini terkirimnya kepada Kepala Pusat Riset. Nah, nanti dari Kapusris akan memverifikasi dan membuat surat pengantar untuk dikirimkan ke MAPI atau ke BSDM. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menunggu apakah usulan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi syarat, nanti akan masuk antrian UKOM atau nanti akan dan akan dikontak oleh PIC. Nah, tapi jika TMS tidak memenuhi syarat, akan dikirimkan surat TMS. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat TMS seperti itu. Mungkin demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Mega. Terima kasih kepada Bu Pipit dan juga Ibu Anggi Uh, atas Bu Mega, paparannya. ya, Bu Ya, Mega, izin mungkin ada yang kurang ya kami dari informasinya Mbak Anggi mungkin bisa disampaikan informasi. Tadi kan terkait dengan jurnal itu kita sebutkan ada reputasi nasional, akreditasi nasional, bereputasi menengah dan seterusnya. Mohon diinfokan bagaimana caranya sih menelusuri reputasi atau akreditasinya di peneliti. Oh iya, baik Mbak Pipit. Mohon maaf. Ada yang terlewat sepertinya. Iya, saya izin. Bentar.
Nah ini, oh ya, untuk reputasi jurnal, Bapak Ibu bisa eh, melihatnya di sini. Untuk jurnal terakreditasi nasional, bisa klik jurnal terakreditasi nasional, lalu nanti eh, melihat reputasinya di sini, misalnya jurnal biodiversitas. Nah ini reputasinya, indeksasinya bisa terlihat tahun terakreditasinya dari 2018 sampai 2022. Jadi 2023 itu belum ada akreditasi. Nah, untuk jurnal bereputasi, bereputasi menengah, bereputasi tinggi, terindeks lainnya, terindeks gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat reputasinya di sini. Misalnya di tahun 2023. Nama jurnalnya misalnya Plus One. Nah, ini terlihat reputasinya jurnal Plus One tahun 2023. Reputasinya jurnal bereputasi tinggi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mbak Anggi, mungkin tadi ya yang sudah diinfokan Mbak Anggi untuk pengisian e-penelitinya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak bingung. Tadi kan disampaikan memang banyak misalnya sebagai narasumber dan seterusnya. Nah, karena kebutuhan Bapak dan Ibu adalah untuk perpindahan jabatan fungsional ke peneliti, memang yang urgentnya adalah pengisian di publikasi dan kegiatan yang memang untuk output yang akan Bapak dan Ibu ajukan sebagai HKM ke peneliti saja dulu. Nah, sisanya kalau misalnya Bapak dan Ibu punya tadi sebagai narasumber di mana, anggota profesi di mana, organisasi profesi di mana, itu bisa juga diinputkan, namun memang sifatnya hanya penyimpanan dokumen saja begitu dia peneliti karena kan pasca berlakunya Permenpan 1 sudah tidak ada nih penilaian angka kredit. Jadi Bapak dan Ibu keperluan di e-peneliti sesungguhnya saat ini hanya untuk pengusulan HKM. Jadi utamanya adalah publikasi atau kegiatan yang memang dipersyaratkan untuk HKM peneliti yang diinput di e-peneliti. Sisanya opsional sebagai tempat penyimpanan arsip output Bapak dan Ibu saja. Kemudian satu lagi terkait dengan pemenuhan proceeding, misalnya ini bisa digantikan dengan output jurnal apabila Bapak Ibu tidak memiliki output proceeding. Nah, untuk jenjang peneliti ahli muda, kebutuhan proceedingnya adalah cukup proceedingnya diterbitkan 2 buah, dapat digantikan dengan 1 buah jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, akreditasi nasional itu tadi disampaikan Mbak Anggi, tertelusur di e-peneliti sesuai dengan tahun terbit artikel tersebut yang Bapak Ibu ajukan. Kalau di e-peneliti tidak ada khusus untuk jurnal nasional, kita bisa lari ke Sinta, ke website Sinta yang diakui oleh Jabatan Fungsional Peneliti sebagai nasional, begitu terakreditasi nasional adalah Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi Bapak dan Ibu kalau di e-peneliti tidak ada, coba dicek kembali di Sinta. Kalau seandainya di Sinta ada, misalnya Sinta 2, nah silakan di screenshot bukti akreditasinya di Sinta, kemudian dilampirkan bersamaan dengan dokumen artikel Bapak dan Ibu yang diklaim sebagai jurnal terakreditasi nasional. Begitu. Nah, itu untuk proceeding muda digantikan dengan 1 buah jurnal nasional. Nah, jadi satu-satunya yang bisa penyesuaian volume adalah hanya penggantian butir proceeding. Sisanya Bapak dan Ibu sifatnya wajib, butuh pemakalah oral itu harus pemakalah oral 2 buah, kemudian butuh jurnalnya misalnya untuk muda adalah jurnal nasional. Kemudian Bapak dan Ibu ternyata punyanya
jurnal bereputasi tinggi, kontributor utama. Nah, ini tidak ada penyesuaian volume ya Bapak dan Ibu. Tetap mau nggak mau dipenuhinya 3 butir begitu. Tadi yang disampaikan kami adalah prasyarat minimal. Ketika Bapak dan Ibu punya HKM-nya, misalnya seorang prekayasa ahli muda, mau pindah ke peneliti ahli muda, nggak punya jurnal nasional, maka Bapak dan Ibu boleh mengusulkan jurnal bereputasi menengah atau tinggi yang memang di atasnya. Tentu saja kontributorshipnya tidak harus sebagai kontributor utama karena HKM di jenjang di atasnya dari muda kan madya, yaitu bisa sebagai kontributor anggota pada jurnal bereputasi menengah. Itu setara HKM madya begitu. Untuk menggantikan pemenuhan yang jurnal nasional yang tidak dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Begitu juga untuk yang level madya, proceeding madya 2 buah, yaitu yang global bereputasi, dapat digantikan dengan kontributor utama dalam jurnal bereputasi menengah atau tinggi. Begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja tambahan informasi dari saya. Mungkin kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya kami serahkan ke Ibu Mega. Silakan Bu Mega. Terima kasih kepada Bu Pipit dan Bu Anggi. Kebetulan ini sudah ada satu pertanyaan dari Bu Sulastri. Bu Sulastri menanyakan yang pertama untuk perpindahan jabatan ke peneliti untuk pengajuan waktunya bisa kapan saja atau ada periode dalam setiap tahunnya. Kemudian pertanyaan kedua, syarat anggota kegiatan internal instansi dalam kurung lintas unit apakah bisa diganti dengan sebagai PI kegiatan rumah program dari OR di luar OR-nya yang dianggap sebagai yang dengan di antara anggota dari unit kerja lain. Kemudian yang ketiga, untuk buku ilmiah yang ditulis di luar kegiatan, di luar bidang keahlian, apakah bisa digunakan? Baik, mungkin menanggapi dulu ya Bu Mega. Tadi Bu siapa? Bu, maaf. Bu Sulastri. Baik, Bu Sulastri. Eh, untuk peneliti setiap hari dibuka Bapak dan Ibu 24 jam Bapak dan Ibu bisa mengusulkan usulan HKM di peneliti. Dan kami setiap bulan itu pasti bersidang MAPP-nya. Jadi silakan kapanpun Bapak dan Ibu sudah siap hasil kerja minimalnya secara lengkap bisa diajukan via peneliti. Itu yang pertama. Kemudian tadi keterlibatan di kelompok penelitian ya, begitu ya Bu Mega ya, yang internal internal unit Ya, ya. Ya, baik. ya, Tadi digantikan dengan PI di organisasi riset yang di tempat lain begitu ya, misalnya. ya Eh, kegiatan rumah program di OR oh yang ya, lain. ya di OR yang lain itu boleh Bu, karena kan levelnya itu malah sudah lebih lebih tinggi ya sebetulnya. Jadi itu bisa diklaim begitu. Kemudian untuk buku ilmiah yang bukan bidangnya, sebetulnya ini, jadi nanti peneliti itu kan ada bidang kepakaran tuh Bu Sulastri ya. Jadi pada saat mengusulkan perpindahan jabatan, tadi sudah disampaikan ke Mbak Anggi ada upload surat keterangan atau pernyataan bidang kepakaran. Nah, surat pernyataan bidang kepakaran inilah yang sebetulnya uh, supaya kami pada saat menentukan tim asesor yang akan melakukan uji kompetensi. Jadi mana-mana nih asesor yang cocok untuk bidang kepakaran Bapak dan Ibu yang mengajukan. Nah, buku ilmiah ini sebetulnya selama memenuhi prasyarat, silakan saja diajukan. Namun, mohon dilihat lagi, kalau Ibu klaimnya sebagai kepakarannya misalnya di bidang botani, mohon jangan jauh-jauh sekali begitu, karena kan ini akan mempengaruhi pada saat uji kompetensi nih. Nanti jadinya, oh bidang kepakarannya kok output dengan pengajuan bidang kepakarannya kok jauh berbeda. Nah ini yang mohon dipertimbangkan lagi. Sebetulnya tetap bisa diajukan, tapi mohon dipertimbangkan karena nanti ini akan mempengaruhi bidang kepakaran Bapak dan Ibu pada saat penetapannya di majelis. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Lastri. Terima kasih Bu Pipit. Untuk Bu Sulastri, apakah ada pertanyaan follow up atau sudah cukup Ibu?
Cukup Bu Mega, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian, untuk kesempatan selanjutnya kepada eh, Pak Yuda dipersilahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Pipit. Izin tidak mengaktifkan kamera ya. Bu, saya Yuda dari PMRT ya. Eh, Kalau saya bertanya sangat spesifik mengenai kasus saya, Bu. Jadi sebetulnya dari PAK yang baru, posisi saya sekarang adalah Prarekayasa Muda. Di PAK terbaru saya diproyeksikan bisa naik ke Prarekayasa Madya. Tetapi saya terganjal di HKM Prarekayasa yang sangat sulit untuk dipenuhi di kasus saya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya pertama, menurut Ibu, apakah lebih baik, menurut pandangan Ibu nih ya, apakah lebih baik saya menunggu dulu untuk naik ke Prarekayasa Madya, baru pindah ke peneliti, atau langsung pindah ke peneliti saja sekarang, karena saya merasa HKM saya untuk naik ke Madya sudah bisa terpenuhi. Pertama itu. Yang kedua, apabila saya pindah sekarang ke ke peneliti muda, berapa lama saya harus menunggu di posisi peneliti muda sebelum saya bisa naik ke peneliti madya. Padahal pertama nilai PAK saya sudah cukup untuk naik ke ke peneliti madya. Kemudian HKM saya juga kalau saya lihat dari syaratnya sudah bisa memenuhi untuk naik ke peneliti madya. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, Pak Yuda. Ya, memang ini kasus yang sering ya. Kami juga mendapatkan konsultasi seperti ini dari Prekayasa. Jadi begini, Pak, eh, mungkin yang kedua dulu saya sampaikan. Ketika seseorang yang baru diangkat, kapan bisa mengusulkan kenaikan jenjang jabatan lagi? Yaitu syaratnya sudah 1 tahun dari pengangkatan jabatan yang terakhir. Begitu, Pak Yuda. Jadi ketika Bapak memang secara angka kredit sesungguhnya kalau Prekayasa kan sudah memenuhi ya, sebetulnya tinggal menunggu uji kompetensinya saja pemenangnya. Jadi kalau misalnya nanti Pak Yuda mengusulkan tanpa menunggu naik ke madya dari Prekayasa, itu Bapak nanti ke peneliti muda dulu, kemudian menunggu 1 tahun di peneliti muda, karena angka kreditnya sudah cukup untuk ke madya. Nanti kan di bawah angka kredit Bapak ini 258,480 ya di PAK yang diprekayasa. Kemudian plus HKM peneliti madianya itu bisa diusulkan langsung, tapi menunggu 1 tahun dulu, begitu Pak. Itu Pak, kembali lagi kalau lebih baik yang mana menunggu uji kompetensi untuk diangkat ke Prekayasa Madya dulu atau pindah ke peneliti ahli muda dulu, ya mungkin itu kembali lagi ke pilihan dari Pak Yuda ya. Mungkin bisa dikomunikasikan juga ke PIC yang mengelola Prekayasa. Misalnya Bapak secara apa pemenuhan ke Prekayasa ahli madianya sudah ada. Berarti kan tinggal menunggu sebetulnya jadwal uji kompetensinya itu kapan begitu. Mungkin itu ya Pak. Mungkin kalau yang peneliti kan memang nanti kalau Bapak diangkat ke penelitinya sekarang, Bapak harus menunggu 1 tahun dulu untuk menunggu ke ahli madya. Jadi lebih baik kalau saran saya komunikasikan dulu ke pengelola eh, JF Prekayasa, apakah ada waktu yang memang bisa apa ya, yang agak pasti gitu ya, waktu untuk uji kompetensinya. Nah, nanti baru dipertimbangkan lebih baik yang mana. Begitu Pak Yuda kalau dari saya secara pribadi. Oke. Ya, jadi memang cuma ketika saya pindah ke Praekayasa Muda, saya nunggu 1 tahun untuk naik ke peneliti Madya. Tapi jadi Benar, bisa Pak. diakomodir ya, karena nilai angka kreditnya cukup, HKM terpenuhi, itu bisa langsung naik ke Madya dalam waktu 1 tahun setelah saya pindah. Ya, benar. Karena angka kredit di JF Prekayasa yang 258 itu nanti akan langsung terbawa pada saat Oke, pengangkatan ke peneliti oke. muda. Ya, Ya, oke, jelas. Terima kasih Bu Pipit informasinya. sama-sama. Terima kasih kepada Pak Yuda. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Pipit dari Bu Irni dari Pusat Riset Botani Terapan. Beliau menanyakan untuk HKM ahli madya sebagai presenter oral, apakah bisa digantikan dengan capaian lainnya? Tadi sudah saya sampaikan ya Bu, bahwa eh,
satu-satunya yang bisa digantikan adalah hanya proceeding. Sisanya itu wajib dipenuhi karena butir HKM yang ditetapkan di peneliti adalah sudah dikonversikan dengan kompetensi secara teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi sebetulnya kalau pemakalah oral ini tidak bisa digantikan karena ini sebenarnya termasuk kompetensi di sosiokulturalnya Bapak dan Ibu. Jadi memang tidak bisa digantikan. Hanya proceeding saja yang bisa digantikan dengan output yang lain. Sisanya wajib dipenuhi sesuai dengan prasyarat di Juknis. Begitu. Kepada Bu Irni, apakah ada follow up pertanyaan? Baik, Bu. Terima Sudah. kasih. Mohon maaf tadi terlewat sepertinya Bu Fitri. Terima kasih Bu Irni. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Rahmania Admirasari, izin bertanya untuk HKM Madya, anggota kelompok kegiatan antar unit, apakah boleh jika misalnya saya anggota kegiatan yang PI-nya sama-sama dari PRMT, tapi sumber pendanaannya dari rumah program di luar ORHL? Baik, karena ini adalah HKM kelompok kegiatan, jadi prasyaratnya adalah harus ada orang yang lain di luar dari Bapak dan Ibu yang satu pusat riset begitu. Jadi mohon dibedakan antara pendanaan internal dengan kelompok kegiatan antar unit ini. Jadi kalau fokusnya kalau kelompok kegiatan antar unit artinya Bapak dan Ibu ini harus jadi bukan semuanya di satu pusat riset, walaupun misalnya pendanaannya dari tempat lain begitu. Nah, itu masuknya masih internal begitu, internal unit. Tapi harus ada paling tidak satu atau dua orang yang memang dari pusat riset yang lain begitu, atau di luar dari pusat riset. Misalnya pihak eksternal itu juga bisa begitu. Jadi kita lihat anggota kelompoknya itu gitu karena kita kan fokusnya di HKM sebagai kelompok penelitian begitu bukan bicara soal dananya gitu. Terima kasih Bu Pipit. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Mumpung masih ada kesempatan yang cukup panjang. Ya, izin bertanya Mbak Mega. Ya, silahkan Bu Amila. Ya, perkenalkan saya Amila, Bu Vivit. Mau bertanya, mohon infonya untuk yang pertama, ini untuk apabila kita ingin mengajukan eh, apa perpindahan jabatan ya ke peneliti, kira-kira prosesnya membutuhkan berapa lama ya, Bu? Kemudian pertanyaan kedua, tadi di e-peneliti memang kami rekayasa masih awam sekali dengan e-peneliti. Ada yang di bagian mana ya, administrasi kalau nggak salah, itu surat pernyataan, eh maaf, surat kepakaran. Surat kepakaran tapi ada TMT-nya. Nah itu mohon penjelasannya ya Bu, itu seperti apa gitu. Karena ada TMT-nya dan kemudian surat yang diupload itu berupa surat seperti apa yang harus kami buat sendiri atau dibuat oleh siapa begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi yang di peneliti juga itu ada yang bagian publikasi dan kegiatan untuk penguploadan dakung itu ada pilihan sudah pernah dinilai, belum pernah dinilai. Nah, ini mohon dijelaskan sekali lagi, Bu, dengan lebih jelas. Maksudnya sudah pernah dinilai itu sudah pernah dinilai untuk apa gitu. Kalau belum pernah dinilai juga belum pernah dinilai apa. Nah, itu perlu sudah pernah dinilai itu maksudnya misalnya kita punya satu publikasi dengan kontributor yang sangat banyak. Kemudian itu memang belum saya nilaikan di sebagai mungkin HKM untuk peneliti karena memang apa memang belum pernah dinilaikan sebagai HKM tapi sudah pernah dinilaikan oleh peneliti lain. Nah, itu masuk ke yang mana? Seperti itu. Sementara itu dulu, Mbak Mega. Baik, terima kasih kepada Bu Ya. Pipit. Dipersilahkan Ibu.
Ya, baik. Ada 3 poin ya yang ditanyakan Bu Amila. Untuk yang pertama, Bu, dalam kondisi normal tidak ada pengembalian usulan HKM Bapak dan Ibu. Biasanya uji kompetensi itu memakan waktu 6 bulan dari masa tunggu sampai dengan nanti diangkat atau dilantik dalam jabatan fungsional peneliti. Begitu syaratnya, memang pada saat sekali masuk itu tidak ada pengembalian usulan dari kami. Nah, ketika ada pengembalian, otomatis nanti karena antrian kami juga banyak, nanti akan masuk lagi ke antrian baru, Bu Amila. Jadi pastikan pada saat pengusulan, pastikan tidak ada, ini mengingatkan juga, tidak ada coba-coba. Misalnya, kita sudah tahu nih di reputasi jurnalnya sebetulnya, misalnya biodiversitas mengusulkan 2023 misalnya. Tapi sebetulnya di reputasi jurnal BRAIN itu sudah tidak ada. Saya ajukan sajalah, coba-coba siapa tahu lolos. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa dihindari ya Bapak dan Ibu, karena banyak sekali usulan yang masuk di kami dengan sistem uji coba ini, yang mana jadi merugikan pegawai sendiri, prosesnya jadi sampai dengan 1 tahun karena ada proses bolak-balik. Jadi kondisi normalnya Bu Amila, insya Allah 6 bulan itu sudah sampai dengan pelantikan, karena mulai tahun ini itu usulannya sudah mulai turun trennya di kami, jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat prosesnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan dokumen di e-peneliti untuk surat pernyataan bidang kepakaran. Nah, ini memang kebutuhannya pada saat akan menentukan tim asesor yang akan melakukan uji kompetensi nanti atas usulan Bu Amila misalnya, karena kami butuh 3 orang yang akan melakukan uji kompetensi setiap pengusul. Nah, surat pernyataan kepakaran ini silakan didiskusikan kepakaran Ibu, Bapak dengan Kepala Pusat Riset menyesuaikan dengan memang bidang tugas atau memang fokus Bapak dan Ibu saat ini tuh kepakarannya apa sih persisnya. Misalnya kalau Bu Amila tertulis di simpoknya kan bioproses, kemudian kimia organik begitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan bahan diskusi dengan Kepala PR, apakah itu nanti yang tertera dalam pernyataan kepakaran dari Kepala Pusat Riset. Nah, terkait dengan TMT ini karena memang defaultnya sudah ada di aplikasi, bisa diisi saja tanggal kapan dibuat surat pernyataan tersebut, begitu Bu Amila. Nah, yang ketiga terkait juga di e-peneliti, pada saat mengisi publikasi dan kegiatan, mungkin tadi juga ada miss di kami belum menginformasikan kenapa sih perlu dipilih sudah pernah dinilai. Jadi ini sebetulnya ini supaya bisa ditarik sebagai HKM Bapak dan Ibu dalam kondisi normal sebelum peraturan Menpan 1 tahun 2023 ini terbit. Sebetulnya semua butir HKM yang diajukan itu harus dinilai dulu angka kreditnya. Sebetulnya itu. Nah, pada saat berlakunya Permenpan 1 dari Direktorat Pembinaan JF memang belum melakukan penyesuaian dengan aturan baru. Makanya tadi kami minta Bapak dan Ibu yang perpindahan jabatan pun kami minta untuk menginputnya sudah pernah dinilai supaya bisa ditarik pada saat masuk ke menu usulan HKM. Kebutuhannya sebetulnya itu saja Bu Amila. Begitu. Jadi bukan terkait dengan sudah pernah dinilaikan oleh misalnya pegawai lain begitu sehingga kategorinya masuk sudah pernah dinilai. Ini karena kebutuhan secara aplikasi saja supaya Bapak dan Ibu bisa menarik butir tersebut sebagai HKM. Nah, mungkin tambahan informasi, ketika Bapak dan Ibu outputnya sudah pernah diajukan sebagai HKM, nanti yang perpindahan jabatan startnya setelah pelantikan output sebelum dilantik sebagai peneliti itu sudah tidak bisa lagi diajukan ya Bapak dan Ibu. Tadi kan saya katakan misalnya tadi pada saat perpindahan jabatan outputnya adalah unlimited ya. Tapi nanti pada saat Bapak dan Ibu yang perpindahan jabatan akan mengusulkan kenaikan jenjang, output unlimited itu hanya
bisa dimungkinkan selama belum pernah diajukan sebagai HKM dan tarikannya adalah sejak Bapak dan Ibu sudah diangkat sebagai peneliti. Jadi yang sebelumnya lagi sudah tidak bisa. Ini khusus yang perpindahan jabatan. Begitu. Ini tambahan informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu Amila. Sudah clear? Eh, Baik Bu, terima kasih. Berarti mungkin mohon konfirmasinya lagi Bu, yang tadi terkait juga dengan ceritanya Mas Yuda ya. Berarti misalnya nanti kita perpindahan jabatan ke peneliti, kemudian katakanlah ini berandai-andai ya Bu, misalnya di Desember 2024 pelantikan. Nah, berarti untuk kenaikan jenjang ke jenjang yang lebih tinggi itu dihitungnya sejak Januari 2024 ya, Bu. 2025 ya. HKM-nya yang bisa diajukan untuk kenaikan Ya, jenjang. Berarti yang eh, ya. ya, betul Bu. Kita lihat di berita acara pelantikannya saja, tanggal pelantikan Ibu saja, gitu. Ya, berarti HKM yang bisa diklaim untuk kenaikan jenjang berikutnya itu berdasarkan tanggal pelantikan ya, Bu ya. Ya, berarti tabungan kita yang sebelum-sebelumnya kan kita misalnya sebenarnya udah cukup nih untuk kenaikan jenjang, tapi kan nggak bisa karena harus ke jenjang yang sama dulu. Itu berarti hangus semua ya, Bu ya? Iya Bu, jadi mau nggak Oh, mau seperti itu kalau yang perpindahan iya. jabatan. Berarti Ya, kalau kayak tadi Mas Yuda kan kasusnya bisa setahun dulu untuk kenaikan jenjang, berarti dalam setahun itu kita harus ngumpulin HKM baru lagi gitu kan? benar Bu, benar. Iya, baik, makasih Bu Vivit. Oh ya, satu lagi Bu Vivit mungkin konfirmasi juga. Misalnya tadi ada HKM yang berupa publikasi nasional ya di jurnal ilmiah nasional, tetapi kita tidak punya itu, kita punyanya publikasi jurnal internasional. Kan bisa menggantikan ya, Bu. Nah, itu untuk di penelitinya, itu kita pemilihan butirnya itu eh, disesuaikan dengan jurnal internasional atau kita pilih yang jurnal nasional ya, Bu ya? Iya, disesuaikan saja Bu, Oh, sesuai dengan apa reputasi adanya. jurnalnya. Oke. Iya, Ya, betul. baik. Makasih Bu Vivit. Ya. Sama-sama Bu Amil. Terima kasih Bu Amila. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang lain ya? Kita masih punya 25 menit bila ada pertanyaan lanjutan. Nah, mungkin dari saya Ibu, kalau begitu untuk proceeding itu kan bisa digantikan dengan jurnal ya Bu ya. Tapi untuk reputasinya bila umpamanya untuk dari tadi kan kalau yang dari pertama ke muda bisa digantikan jurnal nasional. Kalau untuk yang dari madya dari muda ke madya itu harus jurnal menengah dan tinggi atau bisa digantikan jurnal bereputasi atau bereputasi lainnya. Iya, baik Bu Mega. Jadi kalau untuk karena berlakunya lagi sekali lagi ya karena Permentan 1, sebetulnya kalau di Juknis di peneliti itu output dengan angka kredit lebih tinggi dapat menggantikan output pemenuhan output di bawahnya. Nah, sebetulnya kalau sebelum berlakunya Permentan 1, ini bisa jurnal bereputasi atau bereputasi lainnya bisa menggantikan karena kita lihatnya secara angka kredit. Namun karena sudah berlaku Permentan 1, kemarin sudah diputuskan di pihak MAPP bahwa kita melihat untuk HKM jenjang di atasnya. Jadi muda yang akan naik ke madya apabila tidak punya proceeding, maka digantikannya dengan jurnal bereputasi menengah minimalnya, begitu Ibu Mega. Jadi sudah tidak bisa lagi digantikan dengan bereputasi atau terindeks lainnya. Terima kasih Bu Pipit. Bapak Ibu lainnya, apakah tidak ada? Mumpung ada kesempatan. Ibu, maaf, saya mau izin bertanya. Tadi saya sudah sampaikan di chat, tapi mungkin belum terbaca ya. Jadi saya hanya mau konfirmasi saja tadi yang terkait pertanyaan sebelumnya, eh terkait dengan apa tadi anggota kelompok kegiatan antar unit. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Pipit, tapi saya hanya konfirmasi saja. Jadi saya paham bahwa bukan soal sumber dananya ya, Bu, tapi anggotanya harus ada dari unit lain. Jadi pertanyaan saya kalau konfirmasi saya adalah meskipun PI-nya
satu unit dengan saya, tapi anggotanya ada dari unit lain, itu boleh ya, Bu? Iya, Bu, bisa, Bu. Karena di dalam satu SK itu ada unit lain. Kalau dari perguruan tinggi boleh nggak, Bu? Boleh, Bu, karena itu kan dari eksternal di luar unit Ibu. Oh gitu, itu tetap boleh ya, Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Oh, satu lagi, Bu, maaf tadi mungkin saya agak putus mendengarkan yang soal kepakaran tadi, Bu. Itu artinya kita harus mengacu pada jenis kepakaran yang, karena saya dari Perkayasa belum terlalu familiar dengan sistem peneliti. Kalau nggak salah di peneliti itu kan ada jenis-jenis kepakaran ya, Bu ya. Nah, kita harus mengacu ke situ atau bagaimana gitu, Bu? Misalnya kayak kebetulan saya dari bidang saya mikroalga gitu. Nah, itu kan kalau nggak salah tidak ada yang spesifik mikroalga misalnya gitu ya, Bu. Itu apakah kita harus mencari yang mendekati dari ke bidang kepakaran di sistem peneliti atau bagaimana, Bu? Dan kedua, itu nanti berarti harus ada surat dari kampus ya, Bu? Terima Iya. kasih, Bu. Iya, baik Bu Rahma. Jadi memang yang surat pernyataan kepakaran ini kami tetap mintanya dari kampus. Nah, karena memang kan apa ya, eh, pegawai di lingkungan yang beliaulah yang akan perpindahan jabatan yang memang pada saat harus didiskusikan karena kan ini untuk kebutuhan organisasi begitu Bu Rahma. Kemudian terkait dengan penentuan bidang kepakarannya, dulu ada Perkalipi nomor 1 tahun 2016 Kamus Kepakaran. Nah, memang sejak berlakunya Permenpan 34 tentang jabatan fungsional peneliti, sebetulnya Kamus Kepakaran tersebut sudah dihapus. Namun, apabila bingung dalam menentukan bidang kepakaran, boleh melihat di Perkalipi tersebut yang nomor 1 tahun 2016. Namun, itu hanya menjadi rujukan saja apabila memang bingung begitu. Kalau misalnya dari kamus tersebut tidak ada nih yang sesuai dengan Bu Rahma misalnya, ya silakan saja dituliskan sesuai dengan yang memang saat ini spesifik fokus penelitian Ibu itu apa gitu. Nanti kami akan upayakan mencari asesor yang paling tidak, kalau misalnya tidak ditemukan asesor yang spesifik sesuai kepakaran Ibu mikroalga misalnya, nanti kami akan mencarikan asesor yang memang mendekati kepakaran Bapak dan Ibu untuk melakukan uji kompetensi. Jadi gitu, Bu. Jadi boleh lihat kamus yang Perkalipi nomor 1 tahun 2016 sebagai gambaran saja, boleh mengambil dari situ tanpa mengambil lagi ininya ya, Bu, kode kode butirnya gitu. Tapi itu hanya sebagai gambaran saja, tapi kalau misalnya tidak mau menggunakan itu juga dipersilahkan setelah diskusi dengan Kepala Pusat Riset. Begitu Bu Rahma. Ya, baik Bu Pipit, terima kasih. Apakah sudah ada formatnya ya, Bu? Kalau formatnya sebetulnya kami tidak pernah menentukan ya. Yang penting ada surat keterangan atau pernyataan nama NIP unit kerja bahwa yang bersangkutan bidang kepakaran apa gitu misalnya karena fokusnya selama ini di bidang penelitian yang seperti apa. Sudah cukup itu saja sih. Kami tidak ada template resmi begitu Bu. Oh ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kepada Bu Rahmania. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Mungkin dari saya lagi, Bu. Kalau gitu, demikian untuk Ibu nggak validasi bisa. capaian untuk validasi capaian Kok nggak bisa sih? dari output yang akan diajukan untuk HKM itu apa harus dilakukan per tahun seperti ketika sebelumnya yang ada penilaian angka kredit atau ketika ditumpuk di belakang saja pada waktu akan mengajukan baru divalidasi oleh Kasatker ya Ibu. Oh ya, baik Bu. Terkait dengan validasi, ini di luar ini ya Bu ya. Berarti di luar perpindahan jabatan ya Bu Mega ya. Karena kan ini yang Iya, peneliti ya. Ya, baik. Kalau yang sampai dengan saat ini karena belum ada pembaruan aplikasi dari Direktur Pembina Jajar, validasi itu ketika outputnya kan mulai dari 2023 sampai dengan ke sini Bu Mega. Nah, itu biasanya dilakukan ketika seseorang peneliti ingin mengusulkan hasil kerja minimal dengan output yang dimulai dari 2023.
begitu. Jadi validasinya itu pada saat yang bersangkutan akan mengusulkan. Kalau kami sih begitu. Tapi kalau seandainya uh, peneliti kan memang misalnya output 2023 itu kan sudah diinput misalnya dari sekarang sudah, walaupun tidak mengirimkan HKM, otomatis output tersebut akan masuk di kepala pusat riset. Nah, ini memang yang sebetulnya membebani kepala pusat riset ya. Saran saya sih nanti divalidasinya oleh kepala pusat riset saat ada kebutuhan untuk pengusulan HKM saja, supaya tidak memberatkan dari kepala pusat riset. Jadi nanti pegawai atau peneliti tersebut silakan komunikasi ke kepala pusat riset butir-butir mana saja yang butuh divalidasi gitu. Karena info dari pengelola peneliti, semua output Bapak dan Ibu peneliti 2023 sampai dengan ke sini semuanya masuk, mau itu kegiatan, mau narasumber dan seterusnya begitu. Jadi memang banyak kalau saran kami cukup pada saat akan mengusulkan HKM saja yang divalidasi. Karena kan sekarang sejak berlakunya Permenpan 1, output-output Bapak dan Ibu itu adalah konversi dari predikat SKP begitu. Terima kasih Bu Pipit. Akan saya buka lagi untuk sesi diskusinya. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, mohon izin bertanya Mbak Mega. Oh iya, silahkan Pak Bimo. Ya, ini mungkin biar gampang ngejelasin ke anggota saya yang prekayasa, Bu Nur Fitria, kalau mau alih jenjang itu, biasanya misalnya dia prekayasa muda. Nah, nanti kalau untuk alih jenjang itu apakah disetarakan ke peneliti muda atau seperti apa prosesnya, atau ada pengumpulan apa HKM lagi, atau apa dari batasnya apa? Apakah prekayasa muda ngumpulin HKM, misalnya dia sudah punya HKM untuk Madya bisa langsung loncat ke Madya, atau seperti apa, angka kreditnya menyesuaikan atau gimana nih untuk alih jenjangnya? Makasih Bu Nur Fitria. Ya, baik Pak Haryo. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi Pak, syarat secara umum seorang JF, perpindahan jabatan ke JF, misalnya Prekayasa akan berpindah ke peneliti, itu sekarang ketentuan Permenpan 1 harus setara. Jadi Prekayasa muda hanya bisa perpindahan ke peneliti ahli muda. Nah, nanti pada saat perpindahan tersebut, angka kredit pada Prekayasa yang terakhir yang dimiliki akan dibawa pada saat pengangkatan dalam jabatan peneliti. Begitu Bapak. Nah, itu syarat secara umum dulu nih, secara Permenpan. Kemudian syarat spesifiknya adalah tadi PNS, pendidikannya S2, mengikuti dan lulus uji kompetensi yang mana berarti secara portofolio HKM-nya harus memenuhi dulu, kemudian nanti UKOM dan seterusnya. Kemudian ada syarat SKP 2 tahun bernilai baik, begitu Pak Haryo. Jadi ada syarat umum yaitu sama-sama jenjangnya muda, kemudian baru spesifiknya syarat HKM dan seterusnya, begitu Pak Haryo. Ya, ya, ya. Baik, baik. Ini syaratnya harus S2 dulu ya Bu ya. Jadi kan ada beberapa rekayasa yang masih S1. Jadi kalau belum 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 apa belum S2 sementara masih belum bisa ya, harus Belum nunggu bisa. S2 dulu ya. Iya, benar Pak. S2-nya juga harus sudah diakui PGA-nya oleh Harus BKN ya. PGA ya. Ya, Ya, oke, oke. Oke, makasih banyak Bu Nur Fitria. Nah. sama-sama. Izin Bu Terima Fitri. kasih. Oh iya, silahkan Bu Lastri. Ya sedikit lagi Bu Fitri. Eh, ini kasus saya misalnya ini eh, di PAK terakhir sudah bisa naik ke 4B, tetapi kan belum diproses. Nah, untuk perpindahannya sebaiknya menunggu itu setelah selesai proses atau sama saja baik apa namanya sebelum proses kenaikan pangkat atau sesudah, nggak ada pengaruhnya atau bagaimana, Bu? Soalnya sampai sekarang yang PAK terakhir apa sudah memenuhi syarat untuk kenaikan ke 4B belum diproses juga di prekayasanya. Mungkin itu saja Bu Fitri, pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ya, baik Bu Sulastri. Nanti mungkin bisa dijapri Bu NIP Ibu ya ke lewat chat. Nanti saya cek dulu Bu. Sebetulnya kalau misalnya terkait dengan perpindahan jabatan pengaruhnya ke pangkat, kalau dari kami sih pertama kami akan memeriksa dulu nih Bu Lestri, apakah Ibu sudah masuk atau dalam proses pengusulan pangkatnya ke 4B. Karena kan khawatirnya ketika Ibu dalam proses kenaikan pangkat
misalnya Juni kah atau yang nanti Agustus, ketika Ibu nanti dilantik sebagai peneliti, itu nanti jadi tidak relevan lagi kenaikan pangkatnya dalam jabatan apa gitu misalnya Bu. Jadi kami mohon info dulu nanti Ibu bisa diinfokan supaya nanti saya periksa kembali. Sebetulnya itu nanti perlu saya cek dulu ya Bu. Tapi kalau misalnya untuk pengusulan sih sebetulnya bisa-bisa saja. Tapi terkait dengan sebetulnya hak Ibu untuk kenaikan pangkat nanti saya bantu cek ya Bu, apakah sudah diproses atau belum oleh PIC. Mungkin itu Bu Lastri. Terima kasih banyak Bu Nur Fitria. Terima kasih banyak Bu Sulastri. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin bila tidak, oh sebentar, ini ada pertanyaan dari Bu Ika Rahmatulaili. Beliau memiliki kasus yang sama dengan Bu Lastri. Apakah bisa ia mengirimkan NIP saya juga untuk konfirmasi mungkin Ibu? Iya, silakan Bu. Nanti saya bantu cek Ya, aja ya. baik. Untuk Bu Ika, sudah. Apakah ada pertanyaan yang lain Bapak atau Ibu? Baik, bila tidak ada pertanyaan, mungkin sesi tanya jawabnya saya akhiri sekian saja. Kita lanjutkan dengan sesi foto. Untuk dokumentasi, apakah bisa minta tolong untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya? Dan dokumentasi ini akan dipimpin oleh Mbak Fitri. Kepada Mbak Fitri dipersilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Kebetulan di layar saya terdapat 3 layar. Maka dari itu saya akan mengambil gambar 3 kali. Eh, Mungkin bisa dibuka kameranya untuk Bapak dan Ibu. Baik, saya mulai pengambilan pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Lembar kedua. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, lembar terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Kak Mega. Terima kasih Bu Fitri. Saya kembali ingatkan kepada Bapak Ibu dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan untuk mengisi G-form untuk kami mengidentifikasi Bapak atau Ibu yang ingin melakukan alih jabatan dari Prekayasa dan Nitkayasa ke jabatan fungsional peneliti. Kami tunggu hingga hari Minggu ini. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bu Pipit dan juga Bu Anggi atas paparan dan bantuannya untuk mengisi menjadi narasumber pada webinar kali ini. Untuk itu, semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf, ini acaranya akan saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada sesi-sesi sosialisasi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pipit. Terima kasih Bu Sama-sama. Terima kasih Anggi. Bapak dan Ibu. Sama-sama. Izin live. Jadi, Terima kasih.